Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Pertama tadi tentang aurat terkait dengan perempuan dalam terutama dalam terkait dengan medis ya. Nah, ini Syekh Yusuf Qaradawi juga memang menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu seperti berobat atau terkait dengan urusan medis tadi, itu salah satu yang diberikan rukhsah. Artinya diberikan keringanan, tapi memang hal-hal yang memang sifatnya mendesak. Artinya yang memang betul-betul sifatnya darurat. Gitu. Kenapa? Karena ada juga kaidah menyebutkan bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu harus sekedarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya memang sekedarnya. Dan ketika tidak ada jalan lain, misalnya seorang pasien perempuan harus diperiksa oleh dokter laki-laki. Nah, artinya kondisinya itu memang kondisi balik kepada prinsip dan standar-standar syariah menurut Syekh Yusuf Qaradawi, termasuk diantaranya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang sifatnya darurat itu menyebabkan hal-hal yang tidak boleh menjadi boleh, tapi dia diikat dengan kaidah lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi kalau memang sifatnya seperti tadi, itu kan sifatnya adalah terkait dengan aktivitas yang darurat, maka oleh karena itu tetap diperhatikan batasan-batasannya. Artinya dalam kondisi tertentu dia dibolehkan, tapi ya memang sesuai dengan hajatnya saja, hajat yang terkaitan dengan masalah itu. Nah itu ya bisa dipahami insyaallah. Jadi memang untuk masalah medis itu sebenarnya babnya rukhsah syar'iyyah ya. Masalah keringanan-keringanan di dalam syariat. Perkara perempuan merawat pasien di zaman Rasulullah juga ada seorang perawat yang pertama itu adalah seorang perempuan bernama Rufaidah. Rufaidah ini adalah perawat yang merupakan relawan yang membuat tempat perawatan para mujahidin yang berperang terluka, dan dia merawat itu. Artinya di saat itu Rasulullah ada. Di saat Rufaidah ini merawat pasien-pasien para mujahidin, berarti kan ada keringanan yang disebut dengan rukhsah syar'iyyah. Namun meskipun demikian tadi sudah dibatasi oleh Ustaz Asbullah bahwa keadaan seseorang itu bisa dalam kategori darurat, bisa dalam kategori hajiat, bisa dalam kategori tahsiniyat. Maka ketika seorang perawat perempuan mendapatkan pasien laki-laki, maka tingkatan kemaslahatan ini mesti diukur. Apakah memang dia dalam kondisi darurat untuk ditangani, atau dalam kondisi hajiat untuk ditangani, atau cuma untuk memperindah saja. Memperindah itu misalkan perawatnya perempuan, habis itu cuma untuk laki-laki cuma mempercantik diri misalkan, atau perawatan diri, tidak ada hajiat di situ. Tapi kalau ada hajiat, al-hajatu tanzilu manzilatid darurah. Kondisi hajiat bisa naik kepada kondisi darurat. Kalau kondisi darurat yang haram itu dibolehkan. Kalau kondisi hajiat, tengok dulu keadaannya. Nah, maka sebenarnya seorang perempuan ataupun seorang laki-laki, tenaga medis menangani pasien berbeda jenis kelamin itu memang agak banyak detail peraturannya. Pertama tentang sebenarnya kebutuhan itu apa gitu. Yang kedua, saya kebetulan tesis saya ini kebetulan tesis saya tentang apa hukum menangani pasien yang berbeda jenis kelamin. Yang kedua, kondisi itu tidak semudah itu. Artinya tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Asbullah, jika ada tenaga medis yang sejenis kelamin dengan pasien, maka itu wajib didahulukan. Misalkan tenaga medisnya perempuan, pasiennya ya perempuan, tidak ada opsi. Kalau selagi ada opsi, maka wajib mendahulukan opsi-opsi yang ada.
Tapi kalau tidak ada opsi, maka dia bisa naik kondisinya yang tadi biasa-biasa saja bisa naik pada kondisi hajiat. Apalagi misalkan perempuan mau bersalin, udah sampai hari dia harus bersalin, dia udah janjian dengan perawat perempuan atau dokter SPOG perempuan di situ. Ternyata di saat dia bersalin, SPOG ini dinas keluar kota, yang ada di situ cuma SPOG laki-laki, kan tidak mungkin dikeluarkan sendirian itu. Maka kondisinya bisa naik level. Kalau kondisinya sudah naik level sini, maka justru dia harus. Maka sebisa mungkin itu direkayasalah ruangan-ruangan itu untuk meminimalisir. Karena kebolehan ini tuqaddaru biqadriha, itu maknanya adalah ditangani sesuai dengan kebutuhan. Jika ibu sebagai perempuan, pasien laki-laki yang sakit kaki, jangan telancangkan bulat laki-laki itu. Tentu yang dibuka telapak kaki yang sakit saja, kan begitu saudara. Nah, tadi kalau kondisinya darurat, SPOG-nya laki-laki menangani pasien perempuan, yang dia butuh untuk buka itu apa? Dia butuh cuma lihat misalkan dongkolnya saja, maka ditelanjangi pula, dia kan tidak mungkin. Maka ditangani sesuai dengan kebutuhan. Daging babi itu jadi halal, tapi yang boleh dimakan itu menurut mayoritas ulama adalah sekedar menyelamatkan nyawa. Sekedar menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengenyangkan badan. Kalau mengenyangkan badan sekilo kadang kurang, tapi sekedar menyelamatkan nyawa 1 on cukup. Walaupun dalam mazhab Maliki, daging babi yang kita jumpai tadi itu boleh kita simpan. Nanti mau tahu tak jumpa lagi, simpan aja lah sedikit sebagian begitu. Tapi mayoritas ulama lain mengatakan tidak boleh disimpan. Nggak boleh disimpan sampai begitunya. Masalah ini memang agak detail panjang. Maka sebenarnya inilah ranah ijtihad itu. Ranah ijtihad yang hasilnya bisa berubah-berubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah itu Bu ya.